tuntun langkah saya ke orang soleh untuk mengobati anak yang sakit-sakitan. Dan itu hampir 1 minggu. Mungkin ini jawabannya saya iseng, itu membuka YouTube tiba-tiba kok timbul ada Gus Samsudin Jadab. Kemudian saya buka, saya lihat, jujur saya jadi terkesima, bahkan di pikiran saya mungkin ini jawaban Allah. Sebenarnya ini adalah langkah saya yang kedua. Yang kedua ini saya bersifat silaturahmi, konsultasi untuk perubahan penyakit anak saya. Alhamdulillah terlihat sangat signifikan sekali. Anak saya sudah tidak ada keluhan sakit kepala. Cuma memang masih ada sedikit rasa malas. Nah, disinilah saya akan konsultasikan ke beliau, ke Gus, seperti itu. Sungkan-sungkan, Gus maaf saya datang lagi, ya tidak apa-apa, malah sampai kalau nggak datang saya agak mikir. Kita itu cuma pengen tambah saudara, itu tok saja, pengen tambah sedulur. Dan semoga kita semuanya tetap menjadi saudara seduluran selama sawah saking walasudullah amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Diah, dan ini anak saya Satrio Bagus Panuntun. Ini suami saya, Bapak Suyatno. Kita keluarga berasal dari Jakarta. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu bisa sampai ke Padepokan Nur Zaid Sejati ini dikarenakan memiliki keluhan penyakit ataukah? Oh, iya. Jadi diawali dari anak saya ini yang sering mengeluh sakit kepala, dan kalau sudah sakit kepala itu sampai dia tidak bisa berangkat kerja, dan itu sering terjadi seperti itu. Nah, sebagai ibunya saya sedih ya, karena anak saya ini bekerja tapi sering tidak masuk karena keluhan kepalanya ini, seperti itu. Terus bisa tahu Padepokan Nur Zaid Sejati ini dari mana, Bu? Informasi dari luar itu tidak ada. Jadi begini, saya itu melihat kondisi anak saya yang sering sakit-sakitan, saya sholat. Nah, setelah sholat itu terutama yang saya lakukan setelah sholat maghrib, saya langsung ke Isya. Di akhir sholat itu saya berdoa, saya cuma minta sama Allah, ya Allah, tuntun langkah saya ke orang soleh untuk mengobati anak yang sakit-sakitan. Dan itu hampir 1 minggu. Mungkin ini jawabannya saya iseng, itu membuka YouTube tiba-tiba kok timbul ada Gus Samsudin Jadab. Kemudian saya buka, saya lihat, jujur saya jadi terkesima, bahkan di pikiran saya mungkin ini jawaban Allah. Karena begitu melihat YouTube-nya langsung terbersit, kesini saya harus mengobati anak saya, seperti itu. Jadi informasi dari luar tidak ada. Buat saya ini adalah petunjuk Allah. Karena saya sebelum kesini tuh saya memang sholat itu yang saya minta. Terus untuk perubahan dari awal sampai sekarang itu gimana? Alhamdulillah, sebenarnya ini adalah langkah saya yang kedua. Yang kedua ini saya bersifat silaturahmi, konsultasi
untuk perubahan penyakit anak saya, alhamdulillah terlihat sangat signifikan sekali. Anak saya sudah tidak ada keluhan sakit kepala, cuma memang masih ada sedikit rasa malas. Nah, disinilah saya akan konsultasikan ke beliau, ke Gus seperti itu. Iya. Terus bisa diceritakan nggak Bu, dari awalnya terus sampai sekarang bisa seperti ini tuh? Jadi seperti ini, kebetulan anak saya ini bertugas sebagai Polri ya. Dengan adanya anak saya yang sering sakit-sakitan ini jelas mengganggu tugasnya sebagai kepolisian. Nah, kalau sudah sakit itu dari pihak kesatuan sayalah yang dihubungi. Nah, kemudian saya berusaha seperti yang sudah saya katakan tadi, tanpa ada informasi dari siapapun, lewat YouTube inilah saya mendapatkan jawaban Allah yang diberikan ke saya. Kemudian saya ke sini itu tanpa anak saya terlebih dahulu. Karena anak saya ini kalau diajak sangat sulit sekali, selalu ada alasan. Sehingga saya sudah hakul yakin inilah petunjuk Allah, orang soleh yang akan membantu saya seperti itu. Kemudian saya dengan anak saya yang paling kecil, melalui foto anak saya lewat handphone, disitulah saya curhat ke Gus. Kemudian alhamdulillah Gus Samsudin memberikan doanya seperti itu, sehingga anak saya, ya gangguan-gangguan yang ada di anak saya itu terlepas. Nah, di sisi lain ketika saya mengobati ini, anak saya tidak tahu karena posisi anak saya sedang di Jakarta. Cuma saya pancing dengan video call, terus saya tanya, dia itu berkata, aku kok enakan badannya, seger, semangat seperti itu, kepala aku nggak pusing-pusing lagi. Saya bersyukur alhamdulillah, dan hubungan saya dengan anak saya semakin erat seperti itu. Nah, berjalannya waktu tanpa ada keluhan, Dina seperti biasa. Tetapi beberapa bulan kemudian, minggu lah ya, anak saya ini kalau mau kerja bawaannya ngantuk, dan kalau sudah tidur itu susah dibangunkan. Saya bertahan dengan sabar membangunkan, tapi sebagai manusia kadang suka emosi ya. Nah, di sini sering jawab, anak saya nurut, tetap berjalan, berangkat kerja, tapi sering terlambat. Dan saya bersyukurnya komandannya itu mengerti akan kesehatannya, jadi ya yang penting anak saya hadir seperti itu. Tetapi saya juga mempunyai tanggung jawab begini, sebagai anggota Polri sebaiknya kan disiplin, tepat waktu, walaupun terlambat bagi kesatuan nggak apa-apa, tapi saya sendiri merasa agak terganggu. Maka saya bilang sama anak saya, yuk kita silaturahmi, lebaran nggak bisa, tapi usai lebaran lah kita sempatkan waktu silaturahmi ke Gus Samsudin lagi untuk konsultasi juga. Dan memang saya jujur, saya sudah niatkan sebenarnya saya lebaran mau ke sini, tapi nggak mungkin kan, lebaran nggak bisa seperti itu. Dan baru sekarang saya ke sini. Iya. Ya, semoga dengan apa yang Ibu hajatkan dari rumah sampai ke sini, semoga dijabah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Semoga bisa sembuh total. Amin. Terima kasih Bu ya. Oh iya, memang saya tuh sudah saya niatkan. Saya orangnya suka bikin ini ya, apa, kue. Oh, Saya ya enggak banyak yang saya bikin, tapi saya sudah niatkan untuk memberikan ke Padepokan oleh-oleh sedikit saja. Masya Allah. Ya, memang itu sudah saya niatkan seperti itu, enggak banyak. Kue apa Bu ya Bu? Ya, ciri khas kalau di Jakarta, ciri khas ini ya, ini mohon maaf tadi naik mobil agak ajurut-ajurutan. Jadi ini namanya kastengel. Oh, Ini bikinan saya sendiri. Mudah-mudahan nanti pada suka ya berebut, bolehlah sedikit-sedikit ya. Kemudian ada lagi nastar. Kayaknya sudah umum deh. Itu kue lebaran, dan ini ada sedikit. Saya lihat kayaknya Gus kalau merokok kayak kereta api gitu ya. Yang di YouTube ya, nggak banyak sih, tapi sudah saya niatkan, mudah-mudahan dengan jumlah yang sedikit ini bisa berkenan untuk Padepokan. Seperti itu. Insyaallah. Itu nanti langsung diberikan ke Gusnya atau gimana? Ya, saya maunya langsung, tapi monggo lah bagaimana. Oh, Ya, bagaimana baiknya saja saya.
Mau ke Umi nggak boleh. Mau ke Umi, mau ke Gusnya, monggo lah. Oh, oke, siap, Ya. siap. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم Siap. Nggih. Kula matur suwun sanget panjenengan sampun dugi mriki, mugi-mugi tersambung silaturahmi. Kula boten saged napa-napa kecuali namung bales donga. Saya yang terima kasih banyak sudah dibantu. Oh ya, ini Gus ada sedikit. Siap. Siap, nggih. Oleh-oleh dari Matur suwun. Jakarta buat Barakallah. padepokan yang Siap. mudah-mudahan berkenan. Siap. Karena nggak bisa banyak nih Gus. Nggih, alhamdulillah ini sudah menjadi sebuah kebarokan buat kami karena makanan yang diberikan saudara itu menjadi makanan barokah. Makanan barokah itu insya Allah menjadi saksi nanti di akhirat untuk bisa di silaturahmi kita. Terus saya darengi. Barakallah Ibu. Siap. Lihat nggih, salat dulu nggih. Sini.